Kenalkan, nama saya Weni Triwulandari dengan NIM 0802 1381924064. Di sini saya akan menjelaskan sistem kristal, yaitu sistem triklinik, tetragonal, dan heksagonal. Sebelum itu, pada sistem kristal itu sendiri memiliki 7 sistem, yaitu kubus, tetragonal, ortorombik, heksagonal, trigonal, monolit, dan triklinik. Nah, sebelum itu pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem triklinik. Pada sistem kristal triklinik hanya terdapat satu orientasi, di mana sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Serta memiliki besar sudut yang berbeda-beda, yang dimana besar sudutnya itu 90 derajat. Nah, kita akan masuk ke pengaplikasian pada kubus 3 dimensi. Nah, sudah dapat dilihat di sini ada tiga dimensi yang kubus 3 dimensi, yang dimana di sini kita akan mencoba melakukan sistem untuk di triklinik. Nah, di sini kita akan memberikan titik pada sisi kubus ini seperti ini. Di tengah-tengah sisi kubus itu. Ini. Selanjutnya, pada sisi sini juga kita berikan titik sisi depan. Selanjutnya sisi bawah. Sisi samping. Apabila setiap sisinya sudah kita beri titik seperti ini, kita akan melakukan penarikan. Yang seperti kita tahu, di sini kita akan melakukan sistem triklinik. Berarti itu memiliki 3 penarikan. Nah, untuk penarikannya seperti itu sendiri, itu seperti ini. Kita lihat, ini ada 6 titik yang kita buat tadi. Nah, pertama-tama kita akan menarik titik dari titik I ini ke titik K. Selanjutnya itu ada titik M, itu ke titik J. Itu sudah 2 penarikan garis, dan terakhir itu adalah titik N ke titik L. Nah, sudah terdapat 3 penarikan garis dalam satu kubus ini. Nah, ini yang dinamakan triklinik, karena terdapat 3 penarikan garis. Seperti ini. Nah, tadi itu adalah penjelasan untuk sistem triklinik. Selanjutnya itu ada yang namanya tetragonal. Nah, sebelum itu pada sistem kristal tetragonal ini memiliki 2 rusuk yang sama panjang, yang dimana A itu sama dengan B, dan B sama dengan C. Dan semua sudut alfa sama dengan beta, sama dengan gamma itu sebesar 90 derajat. Kita akan lihat di pengaplikasian kubus 3 dimensi. Dapat kita lihat di mana di layar ini sudah ada kubus yang 3 dimensi, sama halnya seperti tadi, namun yang berbeda itu adalah penetakan titik untuk penarikan dari titik satu ke titik lainnya. Kalau tadi itu kita di triklinik itu kita meletakkan titiknya itu di antara alas itu di tengah-tengah alas. Nah, sedangkan di tetragonal itu kita meletakkan titiknya itu di sudut-sudut seperti ini, di A, di D, di C, dan B,
H, E, F, dan G. Namun, ini sudah diberikan titik, maka kita akan langsung melakukan penarikan garis dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, untuk tetragonal ini dilakukan penarikan bersinggungan. Seperti ini, A ke G, D ke F. Ini sudah 2 penarikan garis. Kita akan lakukan 2 penarikan garis lagi. Kita putar dari B ini ke H, dan satu lagi itu adalah C ke F. Nah, dapat kalian lihat, inilah yang namanya tetragonal, karena 4 penarikan garis dalam satu kubus. Seperti ini. Seperti ini. Nah, itulah tadi penjelasan dari tetragonal. Triklinik sudah, tetragonal sudah, selanjutnya kita ke heksagonal. Nah, sebelum itu pada sistem kristal ini, sesuai dengan namanya, itu adalah heksa, yang berarti 6, maka sistem ini memiliki 6 sisi yang sama. Sistem kristal ini memiliki 2 sudut, yaitu 90 derajat dan 120 derajat. Untuk alfa dan beta itu adalah 90 derajat, dan untuk gamma itu 120 derajat. Sedangkan panjang rusuknya itu adalah A sama dengan B sama dengan C. Dan untuk heksagonal ini terdapat masing-masing berpusat muka itu 2 sisi heksagonal. Nah, kita lakukan di pengaplikasiannya di kubus 3 dimensi. Nah, sudah dapat kalian lihat di sini ada kubus 3 dimensi. Nah, kalau tadi di triklinik itu kita meletakkan titiknya di tengah-tengah sisi, kalau di tetragonal itu di sudut sisi, nah maka di heksagonal itu kita akan meletakkannya di sini seperti ini, di tengah-tengah antar garis ini, antara D dan C. Seperti ini juga. Pokoknya kita letakkan garis di tengah-tengah. Seperti ini. Kita putar sisinya. Kita harus meletakkan titik di step sini. Sampai tidak ada yang tersisa. Seperti ini. Putar lagi. Kita lihat lagi, sudah terisi semua titiknya seperti ini. Nah, untuk penarikannya itu ada 6 kali penarikan. Nah, untuk heksagonal ini sama dilakukannya sama seperti tetragonal tadi, yaitu di mana akan melakukan penarikan yang bersinggungan. Seperti ini ya contohnya. Dari J ini kita tarik ke R. Dari P ini kita tarik ke L. Nah, sama halnya seperti di sisi yang lain. Kita akan tarik seperti ini ya. Dari M ke S, dari T ke N, dari K ini ke O, dari Q ini ke L. Sudah terdapat 6 penarikan dalam satu kubus ini, seperti ini. Ini yang dinamakan heksagonal karena 6 penarikan. Dan dilakukan itu bersinggungan juga sama seperti tetragonal tadi. Ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem kristal yang berupa sistem triklinik, tetragonal, dan heksagonal. Apabila dari penjelasan saya itu
terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.